Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Udin Kobagabana Gresik. Salam wangi Indonesia Jaya. Saudara-saudaraku sepedagang parfum di seluruh Indonesia, terkhusus untuk para subscriber yang selalu menonton di konten Bang Udin. Hari ini saya akan bikin konten bagaimana mengatur sistem penjualan dan keuangan yang notabene kita atau bos-bosnya ada pekerjaan di tempat lain yang mempercayakan kondisi toko terhadap karyawan. Oke, sangat penting sekali dan sangat-sangat berguna. Karena apa? Pekerjaan kita tanpa kita memanage, tanpa kita mengatur, tanpa harus tahu mengerti berapa pendapatan, berapa yang kita jual, berapa yang kita beli, dan keuangan yang kita dapat berapa. Kalau itu tidak di-manage, kemungkinan tidak akan bisa berhasil toko kita. Tapi kalau di-manage dan dipelajari dengan betul, akan lebih cepat berkembang. Oke, ya. Kita membahas dulu masalah karyawan. Masalah karyawan. Kita tahu mungkin di sebagian tempat atau di tempat-tempat yang lain ada yang memang harus menggunakan gaji karyawan yang cukup rendah atau yang biasa atau yang memang tinggi. Dilihat intensitas tempat dan strategisnya tempat dan di kondisi keuangan di suatu daerah. Tempat satu dengan tempat yang lain belum tentu sama, karena ada patokan yang namanya UMR ya, upah minimum regional. Jadi daerah yang satu dengan daerah yang lain itu sangat berbeda. Tapi pada dasarnya kalau untuk hanya menjaga toko parfum yang hanya personal, kita tidak melakukan yang selevel atau setipe dengan UMR, dilogikakan saja ya. Jadi untuk gaji karyawan kita tidak bisa menentukan, mungkin dibayar tinggi atau dibayar murah. Cuma paling tidak ada rangsangan bonus bagaimana karyawan ini bisa bekerja dengan baik dan karyawan ini bisa menghasilkan atau merayu atau menjual produk-produk di toko kita ini lebih agresif dan lebih semangat. Oke. Jadi kita pakai suatu sistem ya, saya catat ya. Ini namanya upah atau gaji. Untuk karyawan ya, komponennya satu, gaji tetap. Dua, bonus. Tiga, bonus target. Keempat, transportasi atau investasi. Oke, kita membahas satu-satu. Gaji tetap, untuk yang gaji tetap kita terserah oleh masing-masing pemilik toko atau pengusaha. Kita tidak bisa menentukan karena yang seperti tadi, beda daerah, beda sistem
keuangan atau gaji. Untuk masalah bonus, nah, di sini kita bisa memainkan. Yang namanya menjual, itu kan barang kita jual, karyawan melakukan suatu kewajiban, kita dapat untung. Tapi bagaimana jika karyawan itu kita rangsang, bagaimana kita edukasi untuk mencapai bonus tambahan daripada gaji yang dia dapat. Otomatis semakin penjualan semakin tinggi, keuntungan kita juga semakin bagus. Tapi untuk mencapai keuntungan kita semakin bagus itu, kita paling tidak harus memberikan sedikit untuk bonus karyawan itu sendiri. Oke, jadi kita memainkan suatu pola dalam penjualan. Seperti kita ketahui, ya, ini salah satu contoh. Salah satu contoh daripada botol kemasan yang kita jual. Ada botol 100 ml. Ada botol 50 ml. Ada botol 30 ml. Ada botol 20 ml atau 15 ml. Kira-kira seperti konten-konten kemarin, yang menguntungkan pemilik toko dari sekian kemasan ini, botol yang berapa mili, sehingga kita bisa dapat untung besar. Ya, diingat ya. Jadi yang namanya kita ini toko parfum, yang dijual adalah bibit parfum. Semakin banyak bibit parfum yang keluar, semakin untung besar untuk pemilik toko parfum. Berarti kita memainkan suatu pola, bagaimana karyawan itu harus menyodorkan botol terbesar dulu. 100 mili, nggak bisa 100 mili, 50 mili, nggak bisa 50 mili, 30 mili, nggak bisa 30 mili, 20 mili ke bawah. Tapi apakah kita bisa mengeset pembeli? Ya tentu tidak. Pembeli biasanya bawa botol sendiri untuk isi ulang. Atau pembeli dengan pola pembelian sesuai budget yang dimiliki uangnya. Tapi kalau karyawan kita edukasi, kita rangsang untuk mendapatkan suatu bonus, pasti dia akan memainkan suatu pola strategi bagaimana konsumen ini yang mestinya beli cuma 50 mili jadi 100 mili. Yang mestinya beli 30 mili jadi 50 mili. Berarti kan kita harus memberikan suatu rangsangan bonus untuk karyawan. Suatu misal yang kita pakai 100 mili. Jika karyawan itu bisa menjual kemasan 100 mili, kita berikan bonus 5.000. 5.000 langsung untuk tutup toko, dia bisa menikmati atau membawa uang bonus 5.000 rupiah untuk penjualan 100 mili. Kalau 50 mili, kita berikan bonus 3.000. Kalau 30 mili, kita berikan bonus 2.000. Mungkin kalau 20 mili tidak ada bonus sama sekali. Berarti hanya melakukan suatu kewajiban saja. Mungkin Anda berpikir, nah itu karyawan sudah digaji kok, kenapa harus bonus botol juga? Kembali lagi kita ke omongan yang tadi, semakin bibit yang kita jual semakin banyak, untuk kita, untuk pengusaha atau pemilik toko semakin banyak. Kalau karyawan itu digaji hanya untuk menjaga toko dan menjual tanpa ada rangsangan, mungkin yang dijual hanya botol 20 mili, 15 mili, 10 mili.
atau 30 mili karena melihat kondisi pembeli, tapi tanpa berusaha untuk merayu atau mengajak konsumen itu untuk membeli dengan botol yang besar. Sebenarnya tidak ada beda, mau ada bonus mau tidak ada beda. Cuma jika karyawan itu diedukasi, diajari cara memberikan suatu bonus atau mendapatkan suatu bonus rangsangan, mendapatkan nilai lebih, pasti karyawan itu akan berusaha. Apalagi karyawan itu pintar, dia tidak mengharapkan gaji bulanan, tapi mendapatkan bonus harian. Bisa Anda bayangkan kalau 100 mili, satu hari 10 botol, dia sudah dapat uang 50.000. Karena satu botol bonus 100 mili ada 5.000. Kalau 30 mili, 3.000. 50 mili maksud saya 3.000. 30 mili 2.000. Tinggal ngalikan. Dia sudah punya harapan gaji pokok. Dia juga sudah membawa pulang langsung tiap malam atau setiap pulang kerja bonus harian tetap. Kira-kira image dari penjaga toko gimana? Dia akan berusaha. Jangan sampai dia nggak masuk atau jangan sampai dia nggak mendapatkan bonus. Itu salah satu trik kita supaya peningkatan daripada penjualan kita naik bagus. Untuk yang session ini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi kita mengesampingkan nilai gaji pokok karyawan itu. Kalau gaji pokok karyawan itu karena memang satu, dia menjaga toko, dia juga mengamankan aset kita, dia juga yang memberikan kontribusi keuntungan untuk kita. Kalau masalah bonus, ini adalah strategi atau edukasi karyawan dalam pola menjual atau mendapatkan pendapatan lebih. Pendapatan lebih untuk siapa? Ya untuk yang pemilik toko. Terus kalau kita sudah mendapatkan nilai lebih, apakah kita tidak berhak atau kita tidak punya kewajiban untuk memberikan suatu tambahan nilai untuk karyawan itu? Pastilah. Oke, itu bonus. Bonus botol. Ada lagi bonus target. Nah, ini ada lagi. Bonus target. Karyawan punya hak gaji pokok. Karyawan nomor 2 punya hak bonus botol. Nomor 3, karyawan punya hak bonus target. Suatu misal di toko kita setiap kali dalam rating 3 bulan kok rata-rata pendapatannya per hari 500.000. Perlu diingat ya, untuk bonus target ini kita harus lihat average paling tidak 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Kita harus melihat berapa rata-rata harian yang kita dapat dalam 1 bulan. Satu contoh, jika kita sudah melihat merekod dalam 3 bulan ke belakang atau 6 bulan ke belakang, ternyata pendapatan kita average-nya atau rata-ratanya per hari 500. Berarti kan nilai kecil. Oke? Coba kita buat rangsangan bagaimana karyawan itu memberikan atau menjual atau mencapai pendapatan lebih. Anggap aja kalau kita mentok harian itu 500.000, bagaimana kalau kita buat 800.000 per hari? Ya, 800.000 per hari. Dengan kompensasi jika mendapatkan nilai target 800.000 yang sebelumnya 500, karyawan punya nilai bonus target. Mungkin 20.000, mungkin 25.000, terserah cara menghitungnya. Nah, semakin bagus karyawan diedukasi untuk yang seperti ini,
Satu, karyawan akan kerasan kerja di tempat kita. Karyawan akan merasa nyaman dan enjoy di kerja di tempat kita. Yang ketiga, karyawan malas untuk bolos kerja karena dia akan kehilangan nilai-nilai bonus itu. Catat ya, ingat. Oke. Selanjutnya, transportasi atau investasi. Kenapa saya bicarakan investasi? Gini, ceritanya gini. Kalau kita punya banyak, mungkin karyawan itu tempatnya berjauhan atau bukan daerah tempat itu sendiri atau di tempat yang lain. Mungkin dia ada tempat perumahan untuk karyawan atau dia kos di tempat yang lain. Otomatis jauh dari tempat kita punya usaha. Nah, kita memainkan suatu strategis. Kembali pada ini tadi semua, ini adalah bagaimana karyawan itu merasa nyaman, merasa terlindungi, dan merasa sangat membutuhkan terhadap usaha kita. Selain gaji pokok, bonus botol, bonus target, sekarang transportasi. Kalau di sini kita bicarakan investasi yang punya toko. Tapi kalau untuk karyawan, transportasi bagi pegawai. Gimana maksudnya? Nah, ini tekniknya. Jika kita rekod dari karyawan itu kinerjanya sangat bagus, kita belikan atau kita cicilkan motor. Jadi pemilik toko ini berusaha cari uang muka untuk beli motor baru. Yang kemudian motor ini dipakai karyawan. Terus yang bayar siapa? Tekniknya gini. Jadi kita harus bisa konsultasi atau bisa mengedukasi karyawan bahwa pendapatan toko per hari harus bisa menyimpan atau menabung untuk bayar cicilan motor. Misalnya motor itu per bulannya 1,5 juta. Oke? Jadi karyawan harus punya suatu box tabungan. Pendapatan toko itu per hari secara otomatis dimasukkan uang 50.000. Kalau 30 hari kan jadi berapa? 1,5 juta. Dan karyawan ini yang megang motor ini punya kewajiban untuk membayarkan ke leasing. Jadi tidak meribetkan yang punya usaha secara otomatis. Dan karyawan ini punya kewajiban menyisihkan dari pendapatan toko 50.000 secara otomatis dan tidak perlu dihitung dalam jumlah pelaporan harian. Anggap aja itu tabungan dari pemilik toko secara tersembunyi. Nah, nanti menghitung itu ada tekniknya. Kita kehilangan uang 50.000, tapi itu bukan suatu kehilangan. Dalam sesi lain akan kita bahas. Oke? Kira-kira kita punya pegawai, kita punya karyawan yang sudah digaji pokok, bonus botol, bonus target, transportasi, motor baru bisa. Apa nggak enak? Kira-kira karyawan mana yang nggak kerasan kerja di tempat kita? Semakin kerasan karyawan di tempat kita, semakin dia pintar merayu untuk mencapai bonus botol dan target, semakin untung yang punya toko, yang pengusaha. Oke? Jadi untuk memahami 4 poin ini, Anda yang punya toko, ya, yang punya toko siap-siap buka toko cabang yang banyak. Semakin punya toko cabang banyak, semakin cepat kaya Anda. Oke? Betul tidak? Untuk session ke depan, diingatkan lagi bagaimana ngecek barang di toko.
stock list barang di toko, barang mana yang selalu laku keras, barang mana yang tidak. Dalam 1 bulan pendapatan berapa, belanja kita berapa. Terus apakah barang kita ini nanti dicuri atau berkurang, loss terhadap karyawan. Terus bagaimana kita mempunyai kewajiban bayar investasi. Akan kita bahas berikutnya. Paling tidak untuk hari ini Anda memahami tentang ini. Ini adalah untuk pendapatan pemilik toko. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk session hari ini. Dan jika ada kurangnya atau kurang pahamnya, langsung bisa komen. Dan akan segera kita bikinkan suatu konten baru untuk Anda. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya.